Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daiyatul Mila, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kolonial. Baiklah, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu masa peralihan menuju Hindia Belanda dan kebijakan Gubernur Daendels tentang sentralis Nusantara. Seperti diketahui, Herman William Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1808 hingga 1811. Pada tahun 1808, Louis Napoleon dari Prancis menunjuk Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang berkuasanya Daendels di Hindia Belanda, yang kedua, kebijakan politik dan ekonomi Daendels di Hindia Belanda, dan yang ketiga, reaksi kerajaan dan masyarakat di Hindia Belanda terhadap kebijakan Daendels. Untuk lebih jelasnya, saksikan materi berikut ini. Latar belakang dari penugasan Daendels ke Hindia Belanda yaitu bahwa perang Eropa yang melibatkan dua negara imperialis besar yaitu Inggris dan Prancis sampai ke kawasan Asia, terutama di Asia Tenggara. Nah, rivalitas antara keduanya ini tampak ketika Inggris yang sudah mempunyai koloni di India telah berada di kawasan Semenanjung Malaya. Malaysia serta Singapura berhasil dijadikan basis kekuatan militer Inggris di kawasan timur Asia tersebut. Nah, ini berarti bahwa jajahan Belanda di Nusantara sangat terancam direbut oleh Inggris. Ancaman tersebut juga semakin serius lagi setelah Napoleon Bonaparte melancarkan sistem kontinental terhadap Inggris, yakni politik blokade, di mana laut Inggris di Eropa diputus hubungannya antara Inggris dengan dunia luar. Nah, dalam politik blokade laut ini keadaan semakin kalut sehingga hubungan Hindia Belanda dengan Eropa itu terputus juga. Pemerintahan Belanda dan Prancis juga sadar sekali bahwa mustahil mengirim bantuan ke Batavia, sehingga yang dapat dilakukan adalah mengutus seorang gubernur jenderal yang dapat bertindak lebih. Nah, maka dikirimkanlah Herman Willem Daendels, seorang Belanda, bekas advokat dan seorang patriot, jenderal serta pengagum Napoleon Bonaparte, untuk menjalankan tugas yang sulit tersebut. Nah, bahkan begitu sulitnya kedatangan Daendels ke Nusantara ini harus berputar jauh melalui benua Amerika, New York, dengan menggunakan kapal Amerika untuk sampai ke Jawa. Selanjutnya yaitu kebijakan Daendels di bidang politik dan pemerintahan. Selama menjabat sebagai gubernur, Daendels mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan pemerintah Belanda di Nusantara. Beberapa kebijakan atau tindakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan antara lain: yang pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua, Daendels memerintah secara sentralistik atau terpusat yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar, yang kemudian dikenal dengan Keresidenan. Yang ketiga, Daendels telah merubah Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur, wilayah yang memiliki otoritas dan 38 kabupaten. Kemudian, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan yang kemudian dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Yang keempat, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Selanjutnya, pembahasan mengenai kebijakan Daendels di bidang sosial ekonomi. Daendels diberikan tugas untuk mengumpulkan dana untuk biaya perang. Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Daendels antara lain: yang pertama, Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintah kolonial, contohnya daerah Cirebon. Yang kedua, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia internasional seperti kopi, teh, lada, tembakau. Yang ketiga, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak yang hal ini tuh diwajibkan kepada rakyat Indonesia. Ya, selanjutnya yang keempat, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Dan yang terakhir,
rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Bahasan selanjutnya yaitu reaksi kerajaan dan masyarakat di Hindia Belanda terhadap kebijakan Daendels. Walaupun sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Daendels sebenarnya tidak selalu salah, akan tetapi dikarenakan pelaksanaannya yang sangat diktator dan menyengsarakan rakyat dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, sehingga selain banyak raja-raja Indonesia yang menentangnya, rakyat pun menentangnya. Nah, setelah 3 tahun pemerintahannya, Daendels kemudian digantikan oleh Jansen yang awalnya adalah Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan. Adapun dampak pemerintahan dan kebijakan Daendels di Indonesia terdapat dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dikeluarkannya uang kertas, dibangunnya jalan raya pos di Bandung sehingga memudahkan perekonomian di Bandung. Nah, dampak negatifnya masyarakat Indonesia semakin miskin karena diharuskan membayar pajak. Masyarakat Indonesia dipaksa melakukan kerja rodi yang hasilnya untuk para koloni. Masyarakat Indonesia menderita akibat kerja rodi yang dilakukan. Kemudian kekayaan alam di Indonesia dikuras. Bukan hanya saja kekayaan alam, namun sumber daya manusia juga dikuras. Selanjutnya, mempekerjakan orang-orang Indonesia demi kepentingan koloni. Sebagian wilayah Indonesia dikuasai oleh para koloni. Terjadinya penentangan dari raja-raja Indonesia kepada Daendels sehingga Daendels diturunkan jabatannya. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai pemerintahan Daendels di Hindia Belanda. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.